Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Malam ini sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati, memelihara hidup kami sepanjang satu hari ini. Pada malam ini Tuhan, sebelum kami membaringkan diri di tempat tidur, kami mau bersekutu dengan Engkau melalui firman yang akan kami dengarkan. Berkati kami Tuhan, dan penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti akan firman Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini, sesuai bacaan malam dalam Almanak HKBP, Markus 13 ayat 14 sampai 23 dan ayat pembimbing renungan ayat 9. Begini firman Tuhan. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia yang diciptakan Allah sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Demikian firman Tuhan. Siksaan yang belum pernah terjadi. Sahabat renungan malam Shalom, dalam 1 tahun terakhir ini, apa yang sering kita lihat dan kita perhatikan dan yang kita hadapi dari peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, dan peristiwa ini sungguh menyita waktu kita, menyita tenaga, konsentrasi, bahkan iman yang mulai ragu-ragu akan kuasa dan penyertaan Tuhan. Kita perhatikan pandemi COVID-19 masih terjadi. Akibatnya banyak yang meninggal. Juga terjadi tragedi peperangan yang kita tahu dan kita dengar masih terjadi di bumi ini. Demikian juga bencana, gempa, kejahatan, dan lebih sadis lagi dalam hubungan saudara, dalam hubungan kekeluargaan, masih ada yang melakukan kejahatan dan pembunuhan terhadap keluarganya sendiri. Terjadi pembunuhan terhadap saudaranya sendiri. Kengerian melanda bumi dan umat manusia. Apakah ini tanda akhir zaman? Apakah semuanya akan sampai pada kesudahannya? Sahabat renungan malam Shalom, jika kita membaca keseluruhan Markus pada pasal 13 ini, di sini kita lihat berisi tentang khotbah akhir zaman. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang murid bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, betapa kokohnya batu-batu itu, betapa megahnya gedung-gedung itu." Yesus menjawab apa yang diungkapkan oleh muridnya itu, semuanya itu akan diruntuhkan, akan terjadi deru perang, akan terjadi orang-orang yang memakai namaku untuk menyesatkan kamu. Semuanya itu harus terjadi, tetapi belum kesudahannya. Semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Karena itu, hati-hati, jangan khawatir. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya,
ia akan selamat. Sahabat renungan malam Shalom, seperti apakah kengerian yang akan terjadi yang dialami umat manusia, terutama orang-orang percaya? Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan tentang akan datangnya siksaan yang berat dan Mesias-Mesias palsu di akhir zaman, menjelang kedatangannya kembali ke bumi ini. Sebagai murid-murid Yesus, sebagai pengikut Yesus, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi semua itu? Yesus menyarankan agar setiap orang menyelamatkan dirinya. Jika ingin selamat, jangan ada seorang pun menyelamatkan harta bendanya. Janganlah ia mengambil sesuatu dari rumahnya. Orang yang di ladang, jangan lagi ia kembali mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau sedang menyusui bayinya pada masa itu. Begitu dahsyatnya penderitaan itu terjadi, tidak ada waktu untuk memikirkan apa dan siapa yang perlu diselamatkan. Penderitaan yang hebat akan membuat siapapun tidak mampu bertahan dalam imannya. Banyak umat pilihan Allah akan berjatuhan dan ada yang murtad meninggalkan imannya. Bahkan manusia akan punah dari muka bumi ini. Untuk itulah Allah memperpendek kengerian itu demi orang-orang pilihannya. Di tengah bencana besar, semua orang mencari jalan keselamatan dan mengharapkan pertolongan Allah. Kondisi ini akan muncul Mesias, pengajar-pengajar palsu yang mengatasnamakan utusan Allah. Kuasa si jahat akan mengumpulkan umatnya dari seluruh penjuru bumi ini untuk menyesatkan orang-orang percaya. Pengikut si jahat akan mendemonstrasikan kuasanya untuk menjerat sebanyak mungkin manusia untuk menghujat dan memberontak kepada Allah. Orang yang menolak menjadi pengikut si jahat akan mengalami siksaan yang keji dan mengerikan. Karena itu, Yesus mengingatkan agar bertekun dalam imannya. Pada saat ini, ketika kita berhadapan dengan situasi yang mengerikan, situasi yang menakutkan, bahkan membuat iman kita menjadi ragu-ragu, firman Tuhan mengingatkan, berdoalah, berhati-hatilah, dan jangan mau disesatkan. Tuhan adalah perlindungan atas kehidupan kita. Terjadinya siksaan yang berat seharusnya hal itu justru membuat kita lebih taat, lebih tekun, dan lebih giat lagi berdoa kepada Allah, dan kita tidak menjadi lemah. Mungkinkah ada ketakutan atau kekhawatiran dalam diri kita untuk menghadapi segala peristiwa apapun, menghadapi segala gejolak yang terjadi dalam hidup kita saat ini? Naikkanlah doa, naikkanlah puji syukur kepada Tuhan yang telah memberitahukan semuanya itu terlebih dahulu kepada kita, supaya kita lebih berhati-hati dalam menjalani hidup kita hingga pada akhir zaman, dan kita akan mempersiapkan diri dengan tetap memegang teguh iman kita dan pengharapan kita di dalam Tuhan selama kita masih hidup di bumi ini. Peganglah iman kita, tekunlah berharap kepada pertolongan Tuhan.
Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ajarlah kami untuk dapat mengerti dan memahami tanda-tanda yang Engkau nyatakan dalam hidup kami pada saat ini. Sekalipun Tuhan, ketakutan, kengerian terjadi di sekitar kami, biarlah kami tetap taat setia, memohon pertolongan dan pengharapan dari Tuhan, agar kami dapat melewati menghadapi semua ketakutan itu di dalam penyertaan Tuhan, hingga kami dapat bersuka cita. Ya Allah Bapa di sorga, pada malam hari ini kami mau membaringkan diri kami beristirahat di tempat tidur kami. Berkati kami sepanjang malam hari ini dan bangunkan kami di esok pagi, agar kami dapat merasakan hidup yang baru yang Tuhan berikan bagi kami, dan kami juga boleh bersuka cita melanjutkan segala tugas dan pekerjaan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Amin.